Selamat pagi pemirsa, kembali berjumpa dalam Bedah Editorial Media Indonesia edisi hari ini Senin 26 Januari 2015. Kali ini bersama saya Hariman Halid, dan sepanjang acara ini kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar dan opini tentang topik pagi ini. Anda dapat hubungi kami melalui pesawat telepon di 021583022 atau SMS di 08111407772. Dan telah hadir untuk membedah topik pagi ini anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Usman Kansong. Selamat pagi, Bung Usman. Selamat pagi, Hariman. Pagi ini kita akan berbicara mengenai masalah yang terjadi antara KPK dan Polri, ya, dan bagaimana Presiden harus menyikapinya. Ya. Dan selain itu, pemirsa, Anda juga dapat mengunjungi alamat Facebook Bedah Editorial di web harian umum Media Indonesia dan Twitter di mi.com. Sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial yang hari ini mengambil topik memuliakan daulat hukum. Selamat menyaksikan. Memuliakan daulat hukum. Institusi penegak hukum ialah salah satu bagian tubuh negara yang harus tetap utuh. Tanpanya, negara seperti lumpuh. Komisi Pemberantasan Korupsi ialah salah satu pilar utama penegakan hukum di negara ini. Bila pilar ini runtuh, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bakal rapuh dan berangsur-angsur lumpuh. Lumpuh karena korupsi bakal merajalela menggerogoti negara. Oleh karena itu, kita semestinya mendukung dan mengawal Presiden Joko Widodo yang memastikan KPK tidak lumpuh dan terus bekerja memberantas korupsi. Presiden perlu memastikan itu untuk menjawab derasnya tudingan bahwa sedang terjadi proses pelemahan KPK. Salah satu tudingan menunjuk penetapan tersangka terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto oleh Polri atas tuduhan pemberian kesaksian palsu dalam perkara sengketa Pilkada Kabupaten Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi. Menurut tudingan itu, penetapan Bambang sebagai tersangka merupakan balasan Polri atas penetapan Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan Bambang sebagai tersangka menyebabkan komisioner KPK yang semestinya berjumlah 5 orang, kini tinggal 3 orang. Berdasarkan Undang-Undang KPK, komisioner yang menjadi tersangka harus berhenti sementara. Seorang komisioner lainnya belum terpilih. Jumlah komisioner KPK yang tidak lengkap itu dikhawatirkan akan melumpuhkan KPK. Namun banyak kalangan berpendapat 3 komisioner KPK yang ada tetap bisa bekerja. Itu karena kepemimpinan di lembaga itu sesuai dengan Undang-Undang KPK bersifat kolektif kolegial. Meski KPK tidak lumpuh dan masih bisa bekerja, Presiden tetap perlu memastikan dan menjaminnya. Namun kita hendak memberi sejumlah catatan atasnya. Pertama, kita tetap harus menghormati hukum. Tidak mungkin kita menjamin dan memastikan penegak hukum tetap bekerja, tetapi dengan mengabaikan dan melanggar hukum. Presiden sesungguhnya sudah menegaskan hal itu. Dalam kasus Komjen Budi Gunawan dan Bambang Wijayanto, Presiden memerintahkan proses hukum berlangsung secara objektif. Presiden menegaskan perintah itu lagi saat jumpa pers seusai bertemu dengan sejumlah tokoh senior tadi malam. Kita berharap Presiden konsisten dengan pernyataannya ini. Kedua, dalam perseteruan KPK dan Polri, bila terjadi pelemahan, itu bukan cuma menimpa KPK, tetapi juga Polri. Karena itu, kita juga harus menyelamatkan Polri selain KPK. Menjamin penegak dan penegakan hukum tidak lumpuh, sesungguhnya menjamin semua institusi hukum menjalankan fungsinya, menegakkan hukum secara objektif. Tanda bahwa para penegak hukum tidak lumpuh dan bekerja sungguh-sungguh terlihat dari apakah mereka memproses segala perkara hukum secara objektif. Bila semua institusi penegak hukum menjalankan proses hukum secara objektif, tidak perlu ada aksi saling balas dan saling bermanuver. Dalam hal ini, Presiden sudah memerintahkan para penegak hukum untuk tidak melakukan kriminalisasi, karena itu bisa saling melemahkan. Dan jangan sampai ada kriminalisasi.
Oleh karena itu, kita hendak mengingatkan semua pihak untuk tidak mendorong-dorong dan menjerumuskan Presiden untuk mengabaikan atau mengintervensi hukum. Presiden pun jangan mau disorong-sorong untuk mengabaikan dan mengintervensi hukum. Marilah kita sama-sama memuliakan daulat hukum. Dengan begitu, Indonesia tidak lumpuh, terus berdenyut, menggeliat, dan bergerak mencapai kemajuan. Ya, itu dia topik kita untuk pagi ini, memuliakan daulat hukum. Sekali lagi kami tunggu partisipasi Anda. Anda dapat hubungi kami melalui telepon di 021-58-3022 atau SMS di 081-1140-772. Dan bedah editorial akan jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.